Ya, oke. Selanjutnya, ya buka saja yang terakhir. Ya, ya. Oke. Jadi para hadirin dan para pemirsa menyaksikan langsung dari media sosial, silakan saya hitung sampai 3 bersamaan buka. Buka dulu dari pipetnya dulu. Buka dulu dari pipetnya. Jangan dibuka dulu nomornya. Buka dari pipetnya, ya. Sudah? 1, 2, 3, dibuka. Nomor 1, Pak Syarudin. Ya, catat dulu. Ya. Nomor 2, Ibu Haji Hasniat Hasim. 3, Akbar. Berarti 4 otomatis Pak Samsul. Ya, ya. Oh, ya. Nomor 4. Ya, oke. Oke, silakan kembali ke tempat semua dulu. Ya. Ganti. Ini apa, Rom? Untuk mengambil nomor urut untuk mengambil. Ya, lanjut saja. Sekarang kita masuk prosesi inti dari pengundian calon, yaitu pengundian nomor urut calon yang akan dipasang di kertas suara calon masing-masing. Jadi diharapkan calon yang saya sebut namanya untuk naik ke tengah di sini untuk disaksikan. Jadi yang pertama dari nomor 1, Bapak Syahruddin SPD. Ya, silakan. Ya, silakan disaksikan semua. Anggota WPD, ketua. Ya. Oke, silakan digoncang. Saya mundur. Bisa robek-robek sedikit pada jago ngomong kali. Ya, oke. Jangan dibuka. Silakan kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya Ibu Haji Hasniati. Oke. Oke, lanjut. Silakan. Kasih turun ke bawah. Ya. Tatang. Ya. Ya, ini. Oke, silakan minta. Ya. Selanjutnya Akbar. Oke. Ya, ada ini. Ya. Oke. Yang terakhir nggak usah digocek. Iya, pasti gitu. Ya, sudah pasti. Ya, ambil saja, tapi jangan dibuka dulu kertasnya. Silakan buka dulu dari pipetnya saja. Buka dulu dari pipetnya, yang bersamaan. Bersamaan. Buka dulu dari pipetnya. Silakan berdiri. Kalau sudah dibuka, silakan berdiri para calon. Jadi hadirin dan para pemirsa yang menyaksikan secara langsung dari media sosial, kita sebentar lagi kita menyaksikan detik-detik bersejarah. Ini ada nomor urut calon kepala desa Masago periode 2021-2027. Saya hitung sampai hitungan 1 ya, itu saya hitung mundur. 3, 2, 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 4. Oke. Coba dulu catat. Ya, kita catat. Ya. Langsung diberita cara dicatat. Catat. Ya. Video
Oke, sebentar itu foto. Silakan ambil nomor besarnya baru difoto supaya tentara. Oke, oke. Yang mau ambil dokumentasi silakan berdiri difoto, perlihatkan ke masyarakat. Nomor urutnya, oke, silakan. Oke. Ya. Ya. Langsung saja kasih tanda tangan berita acara. Selesai. Ada fotonya tadi di sini. Satu. Terus tentang berita acara. Kita pasang fotonya. Ya. Ada fotonya saya simpan di sini. Terus ada lagi. Satu-satu. Jadi sebentar di tanda tangan ini, pasangnya fotonya langsung. Ambil lagi. Satu lembar mau dulu. Ya. Oke. Jadi mari silahkan duduk kembali para hadirin. Itulah tadi sesi pengundian nomor urut calon kepala desa Masago dan telah ditetapkan dalam ruangan berita acara. Dalam berita acara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Masago, Kecamatan Patipeng, Kabupaten Bone. Berita acara penetapan nomor urut calon Kepala Desa Masago pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Desa Masago, telah diadakan rapat penetapan nomor urut calon Kepala Desa Masago yang dihadiri oleh unsur BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Sub Kecamatan, tokoh masyarakat, dan calon Kepala Desa. Penetapan nomor urut calon dilakukan dengan cara pencabutan nomor urut oleh masing-masing calon dengan nomor urut sebagai berikut. 1. Calon kepala desa atas nama Samsul Alam adalah nomor urut 1. Tepuk tangan dulu. 2. Calon kepala desa atas nama Pak Syahrudin SPD adalah nomor urut 2. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya 3. Calon kepala desa atas nama Akbar nomor urut 3. Selanjutnya calon kepala desa atas nama Haja Hasniati Hashim SH adalah nomor urut 4. Penentuan nomor urut calon berdasar berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan administrasi pemilihan kepala desa Masago. Selesai. Sudah, silahkan kasih tanda tangan. Satu langkah dulu. Kasih dulu calon. Aman ada tidak? Kasih masukin sini, kasih kumpul. Selanjutnya kita masuk ke agenda kedua, yaitu penetapan daftar pemilih tetap. Jadi Bapak Ibu hadirin, para calon kepala desa dan panitia sub kecamatan, hari ini kita juga menetapkan pendaftar pemilih tetap. Seperti diketahui di Masago itu saya laporkan kepada sub kecamatan, kemarin kita sudah menyampaikan daftar pemilih sementara. Kita itu di panitia di sini langsung kita kasih ke semua calon bersangkutan supaya dia diperiksa dan diteliti yang mana adakah pemilih yang belum terdaftar di DPS untuk masuk ke DPD. Sebenarnya aturannya itu cukup ditempel di masjid, di tempat-tempat umum, tapi kalau kita di sini berinisiatif kasih semua bakal calon periksa semua dengan baik supaya nanti datanya valid betul. Jadi, ketika DPT sudah ditetapkan, aman, selesai permasalahan. Oke. Jadi di jumlah DPT di TPS 1 yaitu 478, di TPS 2 483,
Di TPS 3 497. Jumlah keseluruhan 1458. Jadi saya ucapkan terima kasih, kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena para bakal calon itu membantu mengkoreksi data kami yang belum sempurna. Karena kami dari panitia meyakini bahwa kami itu adalah manusia yang punya keterbatasan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, ada orang yang meragukan kepanitiaan di sini, itu wajar karena pada hakikatnya kita bukanlah manusia yang sempurna. Tapi yang salah ketika Anda meragukan keinginan kami untuk berprofesionalisme di sini, itu yang salah. Oke. Jadi 1458 DPT kita tetapkan pada hari ini. Langsung saja kita tetapkan form para bakal calon, para calon. Oke. Siap. Kasih tanda tangan langsung. Bagaimana? Satu-satu saja dulu. Ya. Ya. Kenapa? Atau langsung dia kasih ditulis namanya. Berdasarkan nomor urut, Dik. Ya, berdasarkan nomor urut. Jadi saya sampaikan kepada para calon atau para tim sukses yang hadir di sini bahwa itu DPT kita sudah print 2 lengkap. Tapi mohon maaf, untuk kali ini DPT tidak sama DPS, kita bagikan per calon, ada di tempat umum, kita pasang nanti. Tapi ketika Anda yang mau kopi memperbanyak, silahkan. Silahkan juga ke dalam bentuk file, tidak bisa juga karena tidak ada tanda tangannya. Jadi keabsahannya diragukan. Tapi kalau mau diambil yang sudah ditandatangani, mau di copy, silahkan, tidak ada masalah. Atau begini saja, saya kasih solusi, saya simpan DPT di rumahnya Pak Yusuf, yang mau copy silahkan. Oke. Ya, saya simpan saya di sana. Yang mau copy silahkan. Oke. Selesai. Oke, dengan demikian saya akan bacakan berita acara penetapan daftar pemilih tetap. Pada hari ini Kamis tanggal 21 bulan Oktober tahun 2021 bertempat di kantor Desa Masago. Telah diadakan rapat penetapan daftar pemilih tetap yang dihadiri oleh unsur panitia kecamatan, BPD, BPKD, tokoh masyarakat dan para calon kepala desa. Pelaksanaan rapat penetapan daftar pemilih tetap berjalan aman, tertib dan lancar. Selanjutnya, berita acara jalannya penetapan daftar pemilih tetap kami tandatangani setelah mendengarkan jawaban dari peserta rapat, khususnya dari para calon kepala desa terhadap pertanyaan dan khususnya PPKD yang menyatakan bahwa setuju dan sah untuk menetapkan daftar pemilih tetap. Saya kira ini selesai tadi dan sudah disahkan bersama. Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi bahan administrasi pemilihan kepala desa Masago tahun 2021. Panitia Kepala Desa Masago Kecamatan Patimpeng, Agus Sakti Ketua bertanda tangan, Supratman Sekretaris bertanda tangan, Andi Ali Asis SPD Bendahara bertanda tangan, Andi Rahman anggota bertanda tangan, Andi Samaria anggota bertanda tangan, Akbar anggota bertanda tangan, Ria Aryani Sarjana Kehutanan bertanda tangan. Calon kepala desa nomor urut 1 Syamsul Alam bertanda tangan, nomor urut 2 Bapak Syahrudin bertanda tangan, nomor urut 3 Akbar bertanda tangan, urut 4 Haji Hasnati Hashim H.S.H bertanda tangan. Lampiran berita acara daftar pemilih tetap. TPS 1 jumlah DPT 478, TPS 2 jumlah DPT 483, TPS 3 jumlah DPT 497, total 1458. Selanjutnya, agenda selanjutnya adalah penetapan wilayah lokasi TPS. Oke. Tapi para calon ketua BPD dan panitia sub kecamatan, kita akan menentukan lokasi TPS yang akan kita gunakan di Desa Masago ini. Kemarin saya laporkan kepada panitia sub kecamatan, kita sudah membentuk KPPS karena jadwalnya itu 18 sampai 21. Tapi kalau saya jadwalkan juga hari ini,
terlalu banyak, terlalu padat, makanya kemarin saya laksanakan. Ya. Adapun 3 TPS yang rencananya kita akan sepakati lokasinya. Pertama TPS 1 itu di Gedung SD 260 Masago. Bagaimana, sepakat para calon? Ya, sepakat. Yang kedua, sebenarnya kita mau di SMP 2 Salomeko, tapi berhubung karena ada ujian asesmen di situ. Nah, sampai jam 4 juga pasti mengganggu. Kita juga itu pasti paling cepatnya jam 1 selesai. Jam 1 selesai. Jadi rencananya kita pindahkan di rumahnya Fang Amrul, depan rumahnya Tasiki. Karena di situ saya lihat ada tempat parkir bagus, luas, dan kami sudah bicara juga dengan Fang Amrul sebagai pemilik, dan dia juga mengiyakan. Karena kenapa timbangannya di situ tengah-tengah juga, dan di sini ada pemilih dari Bulu dan ada pemilih dari Bulutung di situ di TPS 2. Jadi pas tengah-tengah kalau di situ depan rumahnya Fang Amrul dan Tasiki. Bagaimana para calon? Enggak, tunggu dulu, apa bisa di dalam rumah, di sekitar pekarangan rumahnya bagus kan? Nah, di situ agak luas. Di Subak luas itu. Bagaimana? Ya, itu kan di situ sudah ada tapnya. Saya belum bisa memutuskan itu, Bang. Karena kami belum berbicara dengan tuan rumah. Yang kedua, di depan rumah terus kita itu pas sampai banyak uang sama sih sebenarnya. Ya, itu yang sudah ditimbun toh, itu yang di depan rumahnya pengajar Rami. Mana itu? Itu kan ada jalan ya, yang tanah kosong. Yang di depan rumahnya yang mana dimaksud? Itu yang tempat parkirnya luas sekali situ, Bang. Harus ada nih tempat anunya. Sudah di di Sinauni. Nah, enak sekali di situ. Karena betul nak, Bang. Kalau bicara luas kan lebih luas anunya Sarudin. Tapi bisa tergantung kesempatan. Ya, kita kan di sini 3 calon. Ya. Dan para ketua BPD. Kalau kurang luas itu sebenarnya untuk TPS tidak terlalu luas memang. Karena sudah ada ukurannya anunya. Kemarin saya lihat di Satinjo di depan rumahnya Fang Amrul itu sudah bagus sekali nih. Sudah bagus sekali. Mulai dari tempat masuknya orang. Kemudian apalagi di situ ada juga namanya Tasiki, saya lihat. Kalau kita macam Cina bisa juga ke situ. Jadi saya kira bagus sekali. Bagaimana, Bang? Oke. Oke, kalau begitu Dulu bagaimana? Semua kan tidak bisa. Iya, betul. Saja. Bagaimana nomor saya lagi dulu. 4 bagaimana? Ya, baca tadi Amrul. Nomor 3 bagaimana? Tadi di rumahnya Bang Yusuf ya maunya. Kita nih kok. Gimana? Kembalikan kepada panitia ya. Ya, betul. Oke, saya kunci saja begini. Kunci saya begini. Tak Puang. Saya kunci saja karena 2 calon menyatakan bersedia di rumahnya. Kita bisa daftar banyak ya. Di rumahnya Fang Amrul, 1 calon di rumahnya Fang Haji Sube, kemudian 1 calonnya menyerahkan kepada panitia. Jadi kalau menurut kami panitia, karena kami sudah tinjau di sana lokasinya dan sudah dikasih izin, kita juga sudah setuju di rumahnya Fang Amrul. Jadi kita sepakati saja di rumahnya Fang Amrul. Bagaimana? Siap? Oke. Tapi Puang satu lanjut Bu. Iya, kasih Bu. Terima kasih. Oke, silakan di tanda tangan bekas TPS. Sorry, tapi persiapannya. Kemudian TPS 3 di lapangan sepak bola Macak. Karena di situ ada pemilih Bulu, ada pemilih Pangimpange, dan ada pemilih Macak. Jadi kalau di lapangan kemarin juga kita di lapangan di situ. Bagaimana? Setuju? Setuju, Bu? Oh iya, kita saja. Kan tanda tangan. Oke, Kenapa?
Oh, dapat tanda tangan di calon BPDJ. Saya lihat di berita acara. Oke. Oke, BPD. Oke. 3. Oke. Selanjutnya yang mau kita sepakati tempat perekapan tingkat desa. Karena ini pemilihan ini pilkades beda dengan yang kemarin. Dulu kita cuma 1 TPS, tapi sekarang 3 TPS. Dan hasil perekapan dari 3 TPS ini akan direkap dalam satu tempat. Tetap ada penghitungan suara di TPS, tapi hasilnya itu akan dikalkulasi dalam satu tempat. Nah, menurut Perbup nomor 42 ada 2 alternatif. Pertama, bisa menggunakan salah satu TPS. Yang kedua, bisa menggunakan tempat lain. Tempat lain yang dimaksud adalah misalnya sekretariat PPKD di sini. Oke. Jadi kesepakatan tadi sini kalau bukan di salah satu TPS yang kita mau sepakati di sini di secret. Bagaimana? Secret, ya secret. Oke, Po. Secret, Po. Ya. Oke. Selesai? Oke. Iya, kesini. Itu perhitungannya di setiap TPS atau dikumpul dulu baru dihitung? Nah, di TPS itu tetap ada perhitungan. Saya yakin itu perekapan hasilnya sudah ditahu semua. Cuma kita administrasinya harus perekapan tingkat desa. Ya. Ya. Berita acara saja di situ dikumpul baru dikalkulasikan. Oke. Oke, itulah agenda selesai agendanya semua. Oke. Demikianlah seluruh agenda pada hari ini. Tunggu dulu. Ya. Ini masalah panitia KPPS apakah tidak bisa terbuka? KPPS. Iya. Bisa, Bang. Ini kan seharusnya begini. Setiap calon harus ada orangnya dong. Seperti pertama pembentukan panitia kan satu kelompok saja yang punya orang di panitia. Kenapa tidak disampaikan kepada calon-calon yang lain? Oke. Sebenarnya selalu terbuka. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Sebenarnya pembentukan KPPS itu kalau arahan dari Perbup itu cukup dilakukan oleh panitia bersama BPD. Ya, tapi kan persoalannya begini, Bos. Harusnya disampaikan ke semua calon. Ini kan tidak terbuka. Seharusnya ada undangan. Bagaimana? Apakah ada orangnya? Kalau begini kan sepertinya ya paham sendiri lah, nggak usah disebut. Oke, saya pahami. Nah, begini. Kalau seandainya ini panitia dengan DPD kerjasama bagaimana? Oke. Terima kasih, Pak, usulannya. Kami sangat memahami hal ini. Tapi terus terang untuk masalah identifikasi itu kami juga tidak bisa mengidentifikasi. Ini orangnya si A, si B, si C, dan si D. Kami sepakati kemarin bersama BPD, KPPS dibentuk, kemudian diambil menjadi untuk anggota KPPS, kemudian kita SK-kan. Karena kami saja berpedoman di Perbup bahwa kita konsultasi dengan BPD saja, karena kita juga tidak bisa mengidentifikasi orang yang kita angkat itu orangnya siapa dan siapa juga. Seperti itu mungkin poinnya. Sekira untuk masalah ini insya Allah tidak akan jadi masalah. Insya Allah kita akan profesionalisme, ada saksi calon di TPS. Profesionalisme kita bekerja itu dia sudah menandatangani fakta integritas. Insya Allah keinginan para calon dan keinginan para hadirin tabib bom, insya Allah kita akan laksanakan sebaik-baiknya. Karena terus terang saya mau curhat di sini. Di PPKD saja itu kita bekerja sebenarnya mau dibilang sukarela aja. Gaji PPKD bayangkan 250 per bulan, 250 kali 30 hari dan cukup 8.000. Kalau misalnya kita berpikir dari sisi situ, jadi
kita itu bekerja sukarelawan dan insya Allah profesionalisme, dan kalaupun misalnya di jalan, di tengah jalan ada ditemukan kejanggalan dari para tim calon, insya Allah kami dengan tangan terbuka akan menerima kritikan menuju arah pembenaran, insya Allah, amin. Oke, jadi saya kira cukup Bang untuk sampai di situ. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara ini, kalaupun nanti masih ada yang belum, silahkan dikonsultasikan kepada kami Bang. Mengenai tapi DPT itu sudah valid dan sudah ditandatangani oleh seluruh calon. Sekira seperti ini, dan pesan terakhir saya kepada seluruh calon, seluruh hadirin dan seluruh pemirsa yang melihat secara langsung dari media sosial, marilah kita jadikan Pilkada Masago sebagai ajang pemersatu bagi kita semua. Jadikanlah Pilkada Masago sebagai penyatu dari berbagai heterogenisme, berbagai heterogenisme atau perbedaan menjadi sebuah homogenitas, sebuah persatuan, karena pada dasarnya kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat Desa Masago. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lupa minta maaf. Ini di luar perbu, tapi kemarin sudah kita rapat semua tentang kesepakatan calon mengenai orang yang tidak bisa datang ke TPS bisa pergi di rumahnya oleh petugas KPPS dan didampingi oleh para saksi calon. Itu kesepakatan 4 bakal calon kemarin. Sekira seperti itu. Jadi ada 4 kesepakatan. Yang pertama, tidak apa-apa saya bacakan. Tidak melaksanakan kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan yang bisa menyebabkan timbulnya kasus baru COVID-19. Ini kalau ini himbauan dari kabupaten. Saya saja lanjutkan di sini. Kemudian yang kedua, menyepakati bahwa untuk mencegah kerumunan yang bisa menyebabkan timbulnya kasus baru COVID-19, maka pemilih yang telah menggunakan hak suaranya supaya kembali ke rumah masing-masing. Jadi nanti Puang tapi dihimbau kepada seluruh masyarakat. Ya kuburan itu mas codok. Nah tidak ada di situ yang terlalu penting kecuali saksinya atau memang tim inti. Kan ada tim intinya itu bakal calon semua. Pulang pergi di rumah, dengar pergi hasilnya. Kan ada di saksi tak di TPS. Ini untuk mencegah timbulnya kasus baru COVID-19. Kemudian yang ketiga, pemilih yang memerlukan bantuan untuk menggunakan hak suaranya harus bisa disaksikan, bukan harus, bisa disaksikan saksi masing-masing calon. Bukan harus. Kalau harus itu tidak boleh tidak. Kalau bisa, siapa tahu ada calon yang saksi calon lain tidak mau temani, tidak jadi itu. Berarti kalau bisa disaksikan atau tidak. Oke, itu poin. Kemudian yang keempat, jadi jangan tuh sama tua ini tidak tahu. Bukan dia sakit sebenarnya, dia punya akal sehat, cuma buta, dia tidak bisa melihat, pasti dibantu Pak. Yang bersangkutan ini ditemani oleh bisa ditemani oleh saksi calon. Tapi mungkin saksi calon ini temani tidak ada masalah, jangan paksakan, toh? Jangan paksakan. Ya. Kemudian yang kedua, pemilih yang terakhir, yang keempat, pemilih yang tidak bisa datang menggunakan hak pilih di TPS bisa didatangi rumahnya oleh KPPS atau PPKD. Misalnya kalau KPPS sibuk, ada di PPKD, kalau ada saksi yang temani, tidak ada masalah. Bisa didampingi masing-masing saksi calon, editor didampingi. Tapi kalau saksi calon tidak mau ikut, tidak usah persoalkan, tidak ada masalah. Oke. Jadi itulah nota kesepakatan calon Pilkades Desa Masago tahun 2021. Oke, silakan kasih tanda. Misalnya buta, anaknya mantel lagi atau bisa? Kalau ini kemarin kita tergantung permintaannya calon. Siapa yang minta calon?
Ya, yang jadi bahaya itu kalau kita yang menawarkan diri. Tergantung permintaannya calon. Jika only terserah. Kumkan anak nasa pesanan kalau nasuruh tidak ada masalah. Permintaannya calon. Panitia juga kalau panitia mau minta tidak ada masalah. Tapi jangan sekali-kali panitia menawarkan diri. Ya bantu uang. Itu salah sama sekali. Ya, terserah calonnya. Oke. Kasih maaf. Jadi mungkin ini belum waktunya kita bahas karena saya tunggu-tunggu ini pertemuan untuk pembahasan tata tertib bukan kampanye, tata tertib semua kegiatan dalam proses pilkada. Yang pertama ini menyangkut masalah calon kepala desa. Kenapa? Karena biasanya kan hanya satu tempat dan calon itu duduk di tempat pencoblosan. Sekarang ini kan ada 3 tempat, kemungkinan besar calon dikemanakan setelah selesai mencoblos. Apakah calon bisa duduk di lokasi atau di TPS atau calon harus kembali ke rumah masing-masing. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini barangkali perlu kita kesepakati. Ini biasanya terjadi kecurangan dalam pemilihan. Biasanya ini sudah lama kita sudah lama ini berkecimpung di pemilihan. Ini sering terjadi kecurangan-kecurangan. Ini menyangkut masalah pemanggilan wajib pilih. Kalau bisa ini sekedar usul, kalau bisa namanya langsung dipanggil, itu KPPS, panitia di KPPS, jangan nomor urut dipanggil. Itu bisa terjadi kecurangan karena bukan namanya panggil nomor, itu bisa terjadi kecurangan. Sebab tanya sudah corona nomor contoh sepatu nomor antrian. Jadi kalau bisa kita sepakat semua KPPS di tempat itu jangan memanggil nomor antrian, nomor urut, tapi memanggil nama sesuai dengan kartu panggilan di wajib pilih itu. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga saya tujukan ke panitia kecamatan, maksudnya mewakili camat dengan Kapolsek. Ini menyangkut masalah peti suara, Pak. Kalau bisa peti suara itu nanti dijemput pada pagi harinya. Kalau bisa, ini sekedar usul karena ini pernah juga terjadi hal-hal yang dia inginkan. Peti suara disimpan di KPP, sementara petugasnya situ tidur, ada oknum yang tertentu yang bisa menyalahgunakan peti suara itu. Jadi saya kira ini perlu kita pertimbangkan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari calon nomor urut 2, Pak Syahrudin. Yang pertama, posisi calon ketika dia sudah menggunakan hak suaranya. Kalau di Perbup itu tidak diwajibkan tinggal di TPS. Kalau mau selesai mencoblos mau pulang ke rumah, tunggu hasilnya tidak ada masalah. Mau tinggal di salah satu TPS tidak ada masalah juga. Jadi tidak ada masalah. Kemudian tapi pun saya ingatkan foto tak bang. Kalau bisa 10R untuk dipasang di tiap TPS. Jadi masih 3 TPS berarti 3 foto tak. Latarnya kalau bisa bagaimana kita sepakati latarnya supaya dia merah atau tergantung calon lah. Kira itu semuanya yang bagus. Oh ya, merah. Oke. Nanti bingung orang yang mana ini, yang mana di dalam. Ya siap. Jadi merah. Ya merah. Kita sepakati latar merah. Terserah penjelasannya kita bisa berwarna supaya mendapat mesel tahu yang pemilih. Kita ada di foto nasional ini. Oke. Jadi kalau bisa 10R, kita seragam saja 10R. Kenapa seragam? Kamu mesti 15R, 10R pakai DKO. Beda-beda di telepon. Jadi kalau seragam atau mungkin 15R sepakat. 10 kencari lah gayana. Selanjutnya pemanggilan nama pemilih di TPS. Saya sepakat sekali nih, Bang.
Kemarin saya juga cerita pengalaman. Kemarin di Pilpres dan Pilgub 2019 itu pileg. Kebetulan saya itu divisi teknis Kecamatan Petimping di PPK dan membawahi hampir 500 TPS di Kecamatan Petimping. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar karena memang saya perhatikan, saya sampaikan, panggil namanya. Tidak boleh tidak. Karena bahaya kalau nomor urut. Bahaya kalau nomor urut. Kemudian nanti untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu saya sudah himbau di KPPS nanti TPS kulai mampir undangan ada yang kita undang jangan dikasih bawa saja di TPS. Kalau di hari H datang orangnya kasih bisa nih mencoblos dia supaya jangan sampai terlalu tinggi ada disengi. Saya kira seperti itu. Kemudian masalah peti suara saya kira ini sub kecamatan yang bisa menjawab. Terima kasih. Jadi untuk terkait peti suara, saya merespon apa tadi yang disampaikan oleh salah seorang calon bahwa memang ada baiknya nanti pada pagi hari di hari itu dijemput dari panitia tingkat desa. Ya, mungkin ya. Nah, kemudian untuk tempatnya, kalau memang kita mau lebih aman, kita titip di polsek. Ya, dan saya kira di polsek itu ada namanya petugas jaga. Apalagi untuk hal tertentu yang menghadapi, saya kira polsek akan mempersiapkan ke semuanya itu. Kemudian selanjutnya saja Pak terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syarudin. Ini juga pernah saya share di grup. Saya juga ingin mulai kembali bertanya kepada panitia. Apakah sudah ada tata tertib yang berlaku untuk di Desa Wasagu yang sudah dibuat? Kemudian yang kedua, apakah tata tertib itu, jadi tata tertib itu menurut tahapan itu dibuat di pada tanggal 30 dan 31 Agustus. Kemudian terkait aturan itu, menurut penjelasan di Torbo Medical Grasala di ayat 1 bahwa tata tertib pemilihan itu ditembuskan kepada pertama panitia kabupaten, kedua panitia kecamatan, ketiga BPD, dan terakhir adalah ke masing-masing calon. Ini saya akan kembali kalau pernah saya share di grup dan informasi terakhir dari teman kami masih ada sebelum menyetor. Sudah nih, oke terima kasih. Jadi mungkin terkait tadi saya sampaikan Pak Cabri. Karena salah satu intinya di secara umum itu dalam terkait dengan ini bahwa calon kepala desa dalam tahapan ini termasuk pada masa kampanye itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Termasuk kami salut kepada teman kami Pak Syarudin yang sebelumnya menjabat selaku bendara roti gaji di kantor Sampai Timpeng, sepeda motor atau roda 2 yang dimiliki selaku kendaraan operasionalnya sudah diserahkan ke camat. Jadi sudah lepas dari Pak Syarudin. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Jadi yang saya langsung saja Pak, jadi menyangkut masalah pemilih yang tidak bisa daftar ke TPS. Khusus di Dusun Barutung ada 11 orang yang sudah catat. Secara kejiwaan bagus, tapi karena kondisi fisik usia sudah lanjut. Yang saya pertanyakan di sini, kira-kira jam berapa pihak panitia mendatangi mereka ini, karena tentu membutuh waktu ini. Karena bukan satu dusun yang mendatangi, jadi kira-kira membutuhkan waktu. Mana lagi mau perhitungan suara. Jadi saya kira ini perlu disepakati di sini apakah sebelum waktu jam 1 ditutup atau setelah waktu ditutup. Ya, saya kira ini perlu diperjelaskan. Terima kasih. Pertama-tama saya dulu ke apa yang disampaikan Pak Jasub Kecamatan. Kalau masalah peti di Polsek, masalah peti itu di kecamatan, kalau belum sampai di desa bukan urusannya PPKD Desa Wasagu. Jadi kita pulang balik peti aku daripada dengan tagili, daripada dengan warga Polsek kan itu tidak masuk akal. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai tatip itu kita sudah kumpul selesai tahapan pun kemarin di kecamatan. Tapi kita belum kasih kepada calon karena pada saat itu belum ada calon, masih bakal calon dan di petunjuknya diberikan kepada calon. Jadi nanti setelah ini mungkin 1-2 hari ke depan kita akan kasih filenya ke semua calon, insyaallah. Oke. Tapi tetap semua itu nomor WA-nya panitia, hubungi saja, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya mengenai usulannya Pak Kepala tadi mengenai pemilih yang tidak bisa datang ke TPS.
jam 1, sebelum jam 1 atau sudah jam 1? Itu pasti sebelum jam 1, karena sesudah ditutup tidak ada pemilihan. Itu kuncinya di situ. Jam 1 itu di tatip itu sudah berakhir pemungutan suara, saatnya perhitungan suara. Jadi kalau bisa tinggi sekali angkanya beruntung 11 orang. Kalau dia terdaftar di DPT, insya Allah kita usahakan datangi. Tapi kalau dimui lau di TPS Kepuang, tasilonan kalau dimui, kalau saya itu butuh waktu juga yang banyak. Tapi insya Allah kita akan usahakan bagaimana caranya. Kemudian insya Allah kita mulai jam 11 lah, antara jam 11 sampai setengah 1 itu rentangnya. Kita sepakat. Ya, kerja pos saya mulai masih kurang-kurang tadi pemilih. Kemudian kalau tidak sempat ke KPPS, ada di PPKD yang mendampingi 2. Itu suruh saksi temani, tidak ada masalah. Saksi masih temani. Kalau perlu divideokan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Simpel sekali ini persoalan. Sekiranya begitu. Selanjutnya masih ada kan dari? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berterima kasih banyak karena selama ini selaku pemerintah desa sekaligus bakal calon kepala desa, sudah calon kepala desa. Jadi otomatis hari ini sudah penetapan, makanya hari ini juga sudah menjadi calon kepala desa, berarti sudah mengundurkan diri, sudah pengunduran diri dari kepala desa. Jadi selama ini saya membantu adik-adik panitia, bukan berarti calonnya, tapi karena jabatannya selaku kepala desa. Jadi saya berterima kasih kepada adik-adik panitia karena di setiap acara dan kegiatannya selalu memanggil kita, terutama kepada DPD dan kepada dusun. Jadi saya atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atau Bapak Babinsa karena di sore hari ini kita masih diberi waktu kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Jadi selaku perlu juga saya sampaikan bahwa kendaraan dinas yaitu ambulans hari ini saya serahkan ke Pak Sekdes selaku pejabat pelaksana tugas di Desa Masago. Dan begitu juga dengan motor sudah dia dimiliki. Jadi barangkali itu kalaupun ada yang lain yang perlu kita bicarakan, kita sharing nanti. Barangkali cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi dari Ibu calon kepala desa Masago nomor urut 4 yang katanya secara resmi hari ini ditetapkan menjadi calon desa. Secara resmi juga dia tidak menjadi kepala desa lagi pada hari ini juga. Jadi semua kendaraan dinas fasilitas negara dia sudah dititipkan kepada pejabat sementara yaitu Bapak Sekretaris Desa Masago. Ya. Kemudian selanjutnya kembali ada sedikit sampaikan sebelum saya menutup masalah kampanye. Nanti itu kan ada masa waktunya, masa waktu kampanye. Sekarang Bapak Ibu sebagai calon dulu, sebagai bakal calon, ada Bapak Ibu tidak terikat dengan aturan yang ada di panitia karena statusnya sebagai bakal calon. Hari ini ketika ditetapkan sebagai calon, tentunya ada rambu-rambu yang harus kita pahami bersama. Dan mudah-mudahan bisa mengedukasi kita dan memberikan contoh kepada masyarakat supaya tercipta pendewasaan politik yang baik sehingga lahirlah pemimpin yang amanah di Desa Masago ini. Yang pertama itu masalah kampanye yang dilarang. Yang pertama, mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira sudah jelas.
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau calon yang lain. Yang keempat, menghasut dan mengadu domba persorangan, mengadu domba persorangan atau masyarakat. 5. Mengganggu ketertiban umum. Yang keenam, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon. Alat peraga kampanye itu akan dipasang pada saat masa kampanye. Coba lihat masa kampanyenya itu di grup ya. Nanti kita share juga supaya lebih jelas. Jadi yang ketiga, yang selanjutnya menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Jadi jangan sama sekali ada calon yang menggunakan fasilitas negara. Jangan sama sekali menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai bahan kampanye. Selanjutnya, membawa atau menggunakan gambar atau atribut calon lain selain dari gambar atau atribut calon yang bersangkutan. Oke, ini tidak boleh mengambil gambar calon lain. Kemudian terakhir, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Mungkin dalam hal ini istilah kerennya money politik. Jadi mudah-mudahan para calon menyadari ini. Jika seandainya ditemukan dan ada melaporkan, itu saya kira Bapak Wakil dari Kapolsek sudah memahami. Yang jelasnya yang memberi dan yang menerima itu ketika ditemukan dan didapat buktinya bisa ada pidana. Tapi bisa ada pidana. Jadi masa kampanye itu 11 sampai 13 November. Jadi 11 sampai 13 November 2021. Kemudian setelah itu masa tenang 3 hari. 13 sampai 14 sampai 17 ya. Jadi masa tenang itu tidak ada lagi. Kemudian tanggal 18 kita sudah pemilihan. Saya kira itu yang terpenting bagi kami karena waktu juga sudah mendesak. Sekali lagi, tidak apa-apa 2 kali 1 tubik. Ya, sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto bareng bersama calon panitia dan panitia.